Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Nabila dari kelas 11 IPA 2. Saya akan mempresentasikan materi akidah akhlak dalam subbab adab berpakaian dan berhias. Al-Quran menggunakan 3 istilah dalam berpakaian, yaitu libas yang berarti penutup, thiyab atau saub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai, dan sarabil yang berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Menutup aurat adalah perilaku manusia yang bahkan telah dilakukan sejak terciptanya Adam dan Hawa, sebagaimana kisah mereka yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Dan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 22. Pakaian sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk menutup aurat sebagai perhiasan, untuk melindungi diri dari bencana, dan sebagai penunjuk identitas. Nilai positif adab berpakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai penutup aurat, perhiasan, dan dapat menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya melindungi kulit. Membiasakan adab berpakaian. Memakai pakaian yang bersih, rapi, dan serasi. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. Berpakaian tidak untuk kesombongan. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Adab berhias. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana, yatazayyanu. Sedangkan menurut KBBI, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, bentuk adab berhias. Ada beberapa barang perhiasan yang dihalalkan untuk kaum perempuan, namun diharamkan untuk kaum laki-laki. Di antaranya adalah emas dan sutra asli. Sementara ada beberapa rambu yang harus ditaati dalam berhias, antara lain niat yang lurus, tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, dilarang berhias menggunakan simbol-simbol non-muslim, berhias menurut kelaziman dan kepatutan berdasarkan jenis kelamin, dan tidak untuk berfoya-foya ataupun ria. Seseorang yang berhias secara alami, maka akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah dijamin halal secara hukum, sehingga apa yang ia lakukan akan menjadi motivasi bagi sesamanya untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, dan berhias secara lazim. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan, yaitu bagi laki-laki memakai emas dan sutra, memakai pakaian ketat, pakaian laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya, berlebih-lebihan dalam berhias, membuat tato dan mengikir gigi, menipiskan alis, dan menyambung rambut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijamin halal secara hukum. Seseorang yang berhias secara alami maka akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah dijamin. Seseorang yang berhias secara alami maka akan merasa nyaman pada